Saudara-saudara terkasih, saya merasa tertarik dengan renungan yang dibawakan kembali oleh Indra Pamungkas PR, Pastor Vikaris Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto pada hari ini 17 September 2021. Beliau menarik pelajaran dari kisah Yesus yang ditulis Lukas pada hari ini, yang dimana dalam pelayanannya Yesus disertai oleh banyak orang selain murid-muridnya, termasuk beberapa wanita seperti Maria Magdalena yang dikatakan oleh Lukas mengikuti Yesus setelah dia berterima kasih setelah mengalami penyembuhan dari kuasa roh jahat 7 setan. Lalu ada Susana dan seorang istri dari pegawai bendahara Herodes. Nah, di sini Indra Pamungkas mengambil topik tentang pelayanan di gereja yang disamakan dengan melayani Kristus, mengikuti Kristus. Di sini dikatakan bahwa gereja itu adalah sebuah persekutuan. Nah, persekutuan ini tentu kita melihat bahwa dia adalah sekumpulan orang yang datang dari latar belakang yang berbeda, karakter beda, dan keinginan yang beda. Tetapi hendaknya ini adalah begitu masuk ke gereja, melibatkan diri dalam persekutuan, hendaknya seseorang harus lumer. Lumer dalam artian dia tidak membawa karakter yang tendensius ke dalam persekutuan ini. Dia harus memiliki satu misi yang sama dengan orang lain dalam persekutuan itu, satu platform yang sama, yaitu pelayanan dengan tanpa embel-embel, dengan tanpa modus tertentu untuk memperkaya diri atau mempopulerkan diri, ya. Jadi suatu pribadi yang langsung rendah hati, ya, terus bersedia menolong jika memang mampu, dan segenap sikap-sikap yang baik yang seperti dibawa oleh Yesus pada saat Yesus ada di dunia. Nah, persekutuan ini tidak akan terbentuk jika masih ada pribadi-pribadi yang kurang mampu menghayati pelayanan, pengorbanan, ketulusan, dan keutamaan tanpa pamrih. Demikian menurut kutipan yang saya sampaikan dari renungan dari Pak Indra. Menurut beliau, pelayanan adalah belajar, yakni belajar untuk memberi secara murah hati. Jadi pelayanan bukanlah sebuah sarana pemenuhan individual. Pelayanan itu menurut beliau juga adalah berbagi berkat yang tidak tertuju kepada kita saja, tetapi juga bagi banyak orang. Ada suatu perenungan yang diungkapkan beliau, yaitu mari kita menghidupi gereja, tetapi tidak mencari penghidupan dari gereja. Gereja adalah simbol pelayanan, maka siapapun yang mau berkecimpung untuk gereja haruslah membawa api pelayanan secara sungguh-sungguh. Kita belajar dari para perempuan yang melayani Yesus untuk bisa menjadi pelayannya dengan mempersembahkan apa yang berharga dari kita bagi Tuhan dan gereja. Ya, renungan yang disampaikan oleh Pak Indra ini menarik. Manakala saya ingat bahwa pernah beberapa kali ya saya ikut dalam kegiatan gereja, misalnya kursus evangelisasi pribadi, lalu doa, kelompok doa, rosario. Nah,
Dari ini adalah persekutuan juga. Dalam sebuah camp saya masih sempat melihat adanya keinginan dari beberapa orang yang memang saya lihat jelas bahwa dia ingin menjadi nomor satu. Ya, ini hanya ada beberapa sih di antara semua yang berhati mulia. Tetapi memang ada dalam gereja tuh, saya lihat masih ada beberapa orang yang semangatnya sudah agak beda. Misalnya semangat untuk mempopulerkan diri, atau mungkin sedikit banyak mendapatkan sesuatu material dari kegiatan gereja. Ada juga yang dia tidak mempopulerkan diri, tapi dia mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah merasa tidak dihargai, lalu ujung-ujungnya meninggalkan kegiatan itu. Bahkan ada yang sampai parah, sampai meninggalkan gereja karena dianggapnya orang-orang gereja itu menyakitkan. Ya, mungkin karena bisa saja salah satu atau dua mempunyai hati yang mulia sebenarnya, tapi begitu dia melihat satu dua orang di situ kok punya semangat yang beda, semangat pribadi, lalu dia keluar dan melepaskan diri dari gereja. Ya, renungan tentang mengikuti Kristus itu sendiri juga bagi saya menarik, karena mengikuti berarti memanggul salib. Memanggul salib berarti kita merendahkan diri hati kita. Kita tidak selayaknya tidak egois. Dan pagi ini terus terang saya mendapatkan satu inspirasi sebelum saya membaca ini. Renungan pada hari ini adalah, jika kita ingin serius melayani Kristus, layanilah, lalu tinggalkanlah pekerjaan yang sekiranya tidak perlu, yang dapat mengalihkan perhatian kita kepada dua hal, yaitu pekerjaan sehari-hari dan pekerjaan untuk mengikuti Kristus. Mungkin kita tidak perlu membuka WA terlalu sering, atau kita terlalu banyak termenung, terlalu sering. Tapi kita hanya berpikir dua hal kalau ingin mau fokus, yaitu satu, bekerjalah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pekerjaan yang sedang kita geluti, dan sambil kita sesekali jika ada waktu luang membaca renungan, membaca bacaan seperti majalah hidup, membaca Injil. Lalu setelah itu kita makan, kita ngobrol dengan keluarga, lalu bekerja kembali. Dan jangan habiskan waktu kita untuk termenung, bermain WhatsApp, kecuali memang ada urusannya dengan pekerjaan ya. Dan melakukan hal lain yang sekiranya itu membuat kita malah menghabiskan waktu, atau bahkan membuat waktu kita semakin terasa sia-sia ya, sebuang sia-sia. Ya, sebetulnya kita sudah bisa mulai atau meneruskan untuk mengikuti Kristus dengan melihat apa saja yang menjadi kehendak Kristus, apa saja yang diajarkan, dan bagaimana cara-cara untuk kita berdoa, meminta sesuatu dari Allah sambil mengikutinya. Demikian renungan saya pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa pada renungan berikutnya dari renungan pribadi Katolik @gmail.com. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.